Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah adab dan juga tata cara atau etika dalam berziarah. Nah, yang pertama, hendaknya kita memakai pakaian yang sopan. Kemudian kita bersuci terlebih dahulu. Kalau sudah berada di area makam, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada si mayit atau kepada ahli kubur. Assalamualaikum darul qaumil mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian silakan menuju makam yang dimaksud. Yang perlu diingat adalah jangan sampai kita melangkahi kuburan atau bahkan duduk di atas pusara, itu dilarang. Kalau sudah berada di makam itu, silakan dibersihkan sampah atau rumput yang ada. Kemudian kalau sudah selesai, silakan duduk di samping makam menghadap wajah si mayit, seakan-akan begitu. Berarti kita berada di barat makam, kita berada di barat menghadap ke timur. Kemudian silahkan membaca ayat dalam Al-Quran atau zikir. Yang lazim dibaca adalah surat Yasin, kemudian doa tahlil. Apakah harus itu? Tidak. Boleh juga membaca surat, misalnya surat Al-Ikhlas dirangkai dengan surat Al-Falaq, kemudian ditambah surat An-Nas, itu juga boleh. Nah, dari bacaan-bacaan tadi kita tujukan kepada si mayit. Kemudian kalau sudah, kita berdoa untuk kebaikan si mayit, untuk dosa-dosa si mayit, agar dosa-dosa si mayit dimaafkan oleh Allah, dan juga amal kebaikannya selama di dunia diterima oleh Allah. Dan jangan lupa kita membawa bunga yang segar atau wangian boleh juga. Kemudian itu ditaruh di atas pusara, di atas makam. Kita tujukan untuk si mayit. Nah, kalau sudah, kita boleh kembali dengan cara yang bagus juga. Tetap tidak boleh melangkahi kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Mahaguru Margomulyo Guyub Rukun. Sebuah channel yang mengangkat tema-tema desa Margomulyo yang insya Allah akan selalu hadir untuk panjenengan semuanya. Dulur semuanya, ternyata tidak terasa ya bahwa kita sebentar lagi akan memasuki sebuah bulan yang sangat penting, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kenikmatan, yaitu bulan puasa Ramadan. Di bulan ini setiap ibadah kita insya Allah akan menghasilkan, mendatangkan pahala yang berlimpah kepada kita. Dan teman-teman, selain bulan puasa ini adalah menjadi bagian dari rukun Islam, artinya menjadi bagian dari ajaran agama Islam, bagaimanapun bulan puasa ini juga menyimpan tradisi yang kental yang saya pikir sangat menarik untuk dibahas. Nah, kali ini kita coba untuk mereview atau membahas sebuah tradisi yang berlangsung di masyarakat kita, khususnya masyarakat Margomulyo. Tradisi ini dilakukan hari-hari seperti sekarang ini ya, termasuk hari ini tanggal 1 April 2022. Baru saja saya dan anggota keluarga melakukan tradisi nyekar atau tradisi geren. Dulur sekalian, saya tadi coba bongkar-bongkar lemari buku ini ya, rak-rak buku yang ada di salah satu ruangan di rumah saya. Saya sebenarnya ingin mencari referensi terkait dengan tradisi yang sedang akan kita bahas, terutama tradisi megengan, tradisi nyekar, tradisi geren. Kemudian saya menemukan sebuah buku yang berjudul Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Buku ini lumayan tebal ya, lumayan besar juga bukunya. Intinya semua tradisi Islam Jawa yang ada di Nusantara, termasuk mungkin diantaranya juga berkembang di desa kita Margomulyo, ini sebagian ditemukan dalam buku ini. Nah, intinya adalah bahwa ternyata ketika ajaran Islam datang di masyarakat kita, termasuk Margomulyo, itu memang tidak dengan serta-merta bisa merubah tradisi yang sudah ada di masyarakat. Pada akhirnya Islam juga harus bersetubuh, harus menjadi satu, harus
kompromi dengan tradisi-tradisi lokal yang sebenarnya juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga berkembanglah semacam ritus-ritus, kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi yang lebih membumi tetapi tidak menegasikan, tidak menghilangkan esensi dari ajaran Islam. Dua kekalahan Cina para ibu kalian pasti kalian tahu kalian itu sangat gaji itu kasih atas orang bengkok misalnya kata kalian Cina juga tempat keluarga Joyo di belum paling ngomong ayu yang ini jenis napa mawon? Nongo. Kalih kembang mari kangen. Oh, nggih. Sing abang niku mari. Terus niki napa ngeten niki? Iki minyake. Oh, minyak napa namanya? Terus niku njet nggih. Napa? Niki atal niku bumbune. Oh, Bumbune cemawon iki atal kalih minyak. Semuanya, saat ini saya sedang berada di sebuah makam, tepatnya makam di Dusun Margo. Ini adalah salah satu makam di antara 3 makam yang ada di Desa Margomulyo ya. Kali ini kita akan melakukan kegiatan kirim doa atau yang sering disebut sebagai kegiatan geren atau nyekar. Sampun. Lek. Dewe. Sul. Makam ini cukup luas dan ini adalah area makam yang digunakan oleh warga Desa Margomulyo, terutama yang berada di daerah sebelah timur utara ya, terutama Dukuh Sempu, Dukuh Dusun Margo, daerah yang berbatasan dengan Prigi. Tetapi bukan berarti yang kesini adalah orang dari Margomulyo saja. Yang datang ke sini adalah orang dari berbagai daerah, karena memang mereka yang datang ke sini adalah orang yang punya orang tua atau mbah-mbah yang sudah meninggal yang dimakamkan di tempat ini. Ayo. Aku ngajak sama. Kesel ta? Ngajak aku. Bulannya bapakmu saja. Tulisannya Wah. kalah karo lemah. Dikicing lah Kang Jan kapan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansorihi wa ahli baitihi ajmain asyhadu billahi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mario.